Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian belum bosen ya di rumah terus dan sekarang emang kan lagi PSBB juga nih. Nah, tapi di minggu yang spesial ini kiranya kita semua bisa meluangkan waktu dan hati kita untuk beribadah. Nah, untuk memulai itu, kakak mengajak kalian semua untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, seperti biasa, kita pastikan mulainya dengan sikap yang semangat. Yuk, mari kita berdiri menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Selamat hari Minggu adik-adik teruna yang terkasih. Selamat beribadah secara daring disiarkan langsung di GPIB Eklesia Jakarta. Kiranya persekutuan ini terjadi karena syukur penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap hal dalam kehidupan kita semua. Nah, untuk memulai ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 11, bait yang pertama sampai kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Kau sudah mengumpulkan anak-anak-Mu Bapa untuk masih dapat beribadah secara online Bapa. Kami terus mengucap syukur atas berkat dan karunia yang terus Kau limpahkan kepada kami Bapa di masa-masa ini Bapa. Dan sekarang kami ingin beribadah, kami akan memuji nama-Mu Bapa, kiranya Kau
memberkati hati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, dan pada akhirnya kami dapat mendapatkan ilmu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami juga ingin berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa join untuk ibadah kali ini Bapa, kiranya Kau mengutuk hati mereka dan pada minggu-minggu berikutnya mereka dapat ikut beribadah secara daring juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam litani pujian yang pada minggu ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Nah, untuk pembacaan ini kita baca berbalasan. Kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik sekalian akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Untuk judulnya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikianlah litani pujian. Mari merespon Mazmur yang baru saja kita baca dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Kita akan menyanyikannya dengan bahasa Sangihe Talaut. Betentang sesaku meruat aku. Aku suka pulunu daralengdangku. Yesus tulung ngelanggu liu hanging sasaluka tukan dagu. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa untuk perenungan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu pada kami, sepanjang hidup kami Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang akan disampaikan oleh pelayan firman nanti dapat kami resap, dapat kami aplikasikan ke dalam hidup kami masing-masing, agar hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Jauhkanlah kami dari suara-suara yang mengganggu Tuhan, biarkanlah kami fokus hanya kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Baik adik-adik sekalian, mari bersukacita untuk menyambut pembacaan firman kita. Haleluya. Bacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak di sini. Oke, tadi kita udah baca ayat Alkitab ya, cuman kakak mau baca sekali lagi nih. Yang terambil dari Amsal 23 ayat 12. Isinya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, kira-kira kita mau bahas apa nih? Apa, ayo. Oke, tema kita hari ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, di kitab Amsal ini isinya itu tentang berhikmat. Isinya tentang kebijaksanaan dan yang menulis ini banyak ditulis oleh Raja Salomo dan ada beberapa penulis-penulis lain yang mereka memang merupakan orang yang bijak, orang yang hikmat. Nah, tujuan kitab Amsal ini dibuat adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berhikmat, bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan kepandaian. Maksudnya kepandaian di sini tentang pengetahuan akan firman Tuhan ya, agar hidup kita tuh bisa seturut dan kehendak Allah gitu. Jadi di situ juga mengajarkan kejujuran, mengajarkan bagaimana kita menghadapi sesuatu dengan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan ya pastinya. Jadi harapannya adalah orang yang belum bijak akan menjadi bijak, orang yang pemuda-pemuda kayak kita, adik-adik, segala macamnya bisa menjadi hikmat dalam menjalani kehidupan, bisa menjadi lebih bijak dalam menentukan pilihan, dan orang yang sudah bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Nah, teman-teman, yang dimaksud di sini, yang mau disampaikan di sini adalah kita boleh pintar, gitu loh. Kita boleh pintar, maksudnya adalah kita boleh aja pintar nih dalam pelajaran apa segala macam. Cuman yang dimaksud di sini adalah pintar dalam menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah, gitu. Jadi kan ada dibilang kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya kan? Gimana caranya kita mengetahui gimana caranya kita menjalankan perintah-perintah Tuhan tersebut tanpa kita mengetahui isi dari perintah Tuhan itu sendiri. Jadi yang dimaksud di sini kita harus rajin baca Alkitab. Karena apa? Ini adalah dasar kita. Ini adalah dasar kita dalam menjalani kehidupan. Ini adalah dasar kita dalam berbijak. Ini adalah dasar kita dalam berhikmat. Oke, jadi ini dasar kita untuk apa? Dasar kita untuk bisa layak berada di hadapan Tuhan. Gini deh, kita analogikan. Misalkan kalian di sekolah, kalian belajar fisika. Gimana caranya kalian bisa pinter belajar fisika tapi kalian gak pernah baca buku tentang fisika? Ya, itu untuk yang anak IPA. Kalau untuk yang anak IPS, gimana caranya kalian mengetahui tentang sejarah tanpa kalian gak tahu gitu loh, tanpa kalian baca buku-buku tentang sejarah. Kalian pasti yang ya mungkin bisa terlihat pintar bagi orang awam gitu loh, tapi kenyataannya yang kalian ceritakan itu malah bisa menjadi ngawur. Kalian ngarang-ngarang di situ. Sedangkan sejarah adalah hal-hal yang sudah terjadi, nggak bisa dikarang-karang lagi kan, gitu loh, teman-teman. Jadi semua yang ada di sini itu kenapa kita sering dibilang baca kitab suci, kita harus rajin-rajin baca Alkitab. Kenapa? Ya gimana caranya kita bisa dibilang menaati perintah Tuhan, sedangkan kita sendiri nggak pernah baca apa sih isi perintah Tuhan itu, apa aja sih perintah-perintah Tuhan, apa aja sih larangan-larangan yang nggak dibolehin sama Tuhan itu, gitu loh. Karena apa adik-adik? Karena yang dibilang mengikuti perintah Tuhan menjauhi larangannya itu nggak yang sesimpel aku udah berbuat baik kok, saya udah berbuat baik kok, gitu loh. Aku udah berbuat baik sama orang lain kok, aku nggak gini-gini kok, nggak gini, nggak sesimpel itu gitu loh. Kristen itu, sorry, ini nanti di-cut aja ya, nggak apa-apa, gue terusin aja ya. Yang dimaksud dengan mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, ya semuanya ada di sini dan semuanya itu harus kita lakukan,
gitu loh. Nggak sesimpel yang gue udah berbuat baik ya udah gitu loh. Gue udah ngasih persembahan di ibadah hari Minggu, gue udah ngasih sorry to say pengemis. Nggak sesimpel itu gitu loh. Itu kenapa harus dibaca ini semua gitu loh. Jadi dibilang rumit sebenarnya, cuman ya itulah bagian kita dari yang disebut mengikuti Yesus, harus berani mengambil resiko untuk memikul salib. Ini bagian dari pikul salib, karena menjadi orang Kristen itu nggak mudah, adik-adik gitu loh. Yang banyak yang bilang ya udah jadi orang Kristen gampang kok, lo tinggal dibaptis ya udah selesai, terus lo langsung ya lo udah ditebus, lo bakal sejahtera hidupnya. No, nggak sesimpel itu. Banyak syarat-syarat yang harus dijalanin gitu loh adik-adik ya. Jadi paham ya. Itu kenapa sering dibilang baca Alkitab, baca renungannya. Nah, baca Alkitab juga nggak bisa sembarangan gitu loh. Baca Alkitab terus kita menafsirkan dengan pemikiran kita sendiri. No, nggak bisa. Kalian butuh orang, kalian butuh sosok mentor yang bisa menjelaskan maksud dari isi kitab ini tuh apa sih gitu loh. Itu kenapa banyak yang akhirnya menjadi sesat adik-adik, menjadi aliran sesat apa segala macamnya. Itu karena apa? Mereka menafsirkan sendiri tanpa hikmat dari Tuhan. Karena baca Alkitab ini sendiri pun butuh kehikmatan gitu loh. Itu kenapa kita kalau mau baca Alkitab kan selalu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, mohon kepada Tuhan agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena kuasa-kuasa kegelapan itu bisa mempengaruhi kita dalam berpikir, bisa mempengaruhi kita dalam menafsirkan isi kitab ini, bisa mempengaruhi kita dalam menafsirkan apa sih yang Tuhan mau. Itu bisa dibelokin adik-adik. Itu kenapa dibutuhkan hikmat juga dalam membaca Alkitab. Itu kenapa ini juga disebut kitab suci, karena nggak bisa sembarangan juga membacanya. Jadi teman-teman bisa dipahamin ya. Jadi dalam menjalani kehidupan ini kita butuh ilmu pengetahuan. Dan dasar ilmu pengetahuan itu bukan cuman sekedar kita pintar dalam bidang tertentu, bukan cuman kita jago dalam hal tertentu, no. Tapi harus didasari oleh pemahaman-pemahaman yang Tuhan mau. Oke? Selamat menjalani aktivitas adik-adik untuk selanjutnya. Sampai ketemu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Manderu magesrepan, mandehayanin sempah, aku maka pulu sama, aniora mangku. Tape kapa masale, impaka sawaya, yakunu mani wapulu sama, situ kasalena. Adik-adik yang terkasih, mari berdiri. Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 bisa cepat selesai ya Tuhan. Berkati juga para dokter yang menangani kasus COVID-19 ini ya Tuhan, biar tidak banyak korban berjatuhan lagi ya Tuhan. Berkati juga Pak Presiden dan Wakil Presiden yang memimpin negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan penginjilan agar semakin hari semakin baik. Untuk pemeliharaan gereja, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah sesuai kehendak-Mu gereja kami terus berkembang. Kami juga berdoa bagi pendeta dan para pelayan Tuhan di gereja ini, biarlah Tuhan pelihara mereka dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dan cinta dalam pelayanan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah atas kami, ya Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk adik-adik teruna kami Tuhan yang saat ini dalam proses belajar mengajar online ya Tuhan di tengah pandemi ini. Kiranya dalam proses belajar mengajar online itu Tuhan tidak mengurangi semangat mereka dalam menjalankan pendidikan yang ada Tuhan, karena kelak akan menjadi bekal bagi mereka di masa depan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua teruna kami. Kami berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan, untuk pekerjaan mereka, dan untuk kegiatan sehari-hari mereka Tuhan, di mana mereka sedang bekerja keras untuk menghidupi adik-adik teruna kami Tuhan. Kiranya mereka selalu terjaga Tuhan, lindungi mereka selalu Tuhan dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan teruna ataupun pelayan kami Tuhan, ataupun orang tua dari teruna kami yang sedang bersuka cita saat ini Tuhan, yang sedang merayakan atau dalam waktu dekat ini sedang merayakan ulang tahun Tuhan. Kiranya dalam penambahan usia ini Tuhan, Engkau menambahkan lagi berkat bagi mereka Tuhan, Engkau menambahkan hikmat lagi bagi mereka Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan ini Tuhan selalu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi pelayan teruna kami Tuhan, bagi pengurus teruna kami Tuhan yang baru saja diteguhkan minggu lalu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau yang pimpin langkah mereka Tuhan terhadap program-program yang akan dijalani. Engkau berkati program tersebut Tuhan agar dapat dijalankan dengan baik, agar juga berguna bagi kelangsungan persekutuan teruna juga Tuhan, dan juga berguna bagi adik-adik layan kami Tuhan. Ya Tuhan, doa kami masih jauh daripada sempurna ini, kami alaskan ke dalam nama, tangan, dan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Melalui anak-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita bersyukur dengan memberi persembahan. Ingatlah nas Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan
Tuhanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa karena pada minggu hari ini kami masih dapat memberikan sedikit apa yang ada daripada kami Bapa. Kami tahu ini semua adalah daripadamu Bapa. Kiranya Kau terus memberikan hati kami yang selalu mengucap syukur dan selalu berterima kasih atas segala hal yang telah Kau berikan kepada hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, beritakanlah Injil melalui hidup dan kegiatanmu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Minahasa. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi setulang mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuayan pun besar. Naranu kawasamu kayota setemu, sapa wangimu embung dan relasi keder. Anu kane mwene pakelu materi serenten, umoa sengelela merar menggalma sabar satu mwami naue kawenang. Adik, ibadah kita akan segera usai, oleh karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai